Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat azanillah wa iyyakum, kita lanjutkan materi kita pembahasan kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan InsyaAllah di kesempatan hari ini kita akan masuk ke bagian keempat dari pembahasan kitab ini. Setelah sebelumnya kita membahas beberapa kaidah-kaidah ya pada pertemuan yang lalu, diantaranya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, diantara hal yang bisa menghilangkan kegundahan, kegelisahan, kesedihan yang menimpa seseorang, yaitu kita melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas. Kemudian juga di antara tipsnya yang Syekh sebutkan yang membantu menghilangkan kesedihan dan kegundahan dalam hati, yaitu kita menghitung-hitung atau mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan di bab berikutnya, ya bab keempat, Syekh menyebutkan dua tips yang lainnya, yaitu usaha dan juga doa. Taib. Tafadhal. Baik, keempat, usaha dan doa. Pertama, termasuk hal-hal yang dapat mendatangkan kesenangan dan menghilangkan kesedihan adalah berusaha menghilangkan faktor yang menyebabkan kesedihan tersebut dan berusaha mencari faktor yang dapat mendatangkan kesenangan yang diinginkan. Caranya yaitu melupakan musibah-musibah yang sudah berlalu dan tidak mungkin bisa diatasi. Juga harus dipahami bahwa menyibukkan pikiran dengan hal tersebut adalah perbuatan sia-sia, tidak berguna, dan gila atau tidak baik. Dengan demikian, dia berusaha agar hatinya tidak lagi memikirkan hal-hal tersebut. Berusaha menghilang kegelisahan hatinya, kekurangan perasaan takut atau lainnya berupa kekhawatiran yang dia bayangkan akan terjadinya pada masa depan. Lantas dia pun memahami bahwa masa depan tidak bisa diketahui, termasuk di dalamnya masalah kebaikan, kejelekan, harapan-harapan, dan musibah. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Manusia tidak berkuasa sedikit pun kecuali hanya berusaha mendapatkan kebaikan dan menolak kemudorotannya. Dengan demikian seorang hamba mengetahui jika dia tidak merasa gelisah memikirkan nasibnya yang akan datang, bertawakal kepada Allah untuk memperbaiki nasibnya, dan merasa tentram dengannya, maka hatinya akan tenang, kondisinya akan membaik, dan akan hilang kesedihannya dengan kegelisahannya. Baik, jazakallah khair. Kaidah atau tips berikutnya yang Syekh penulis ini sebutkan untuk menghilangkan kegundahan, kesedihan dalam hati itu masih sebenarnya relate dengan yang dibahas sebelumnya oleh penulis. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hal-hal yang menjadikan hati seseorang itu gelisah, gundah, dia mengalami kesedihan dan lain sebagainya, itu karena ada sesuatu yang dia masukkan ke dalam hatinya. Kalau perkara-perkara al-waridat itu masuk ke dalam hatinya, itu perkara-perkara yang
menyedihkan, yang menyakitkan, maka dia akan terganggu hidupnya. Dia akan terganggu. Tapi kalau dia masukkan ke dalam hatinya itu perkara-perkara yang baik, maka dia akan bahagia. Makanya yang pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, sesuatu yang masuk ke dalam hati kita itu kita harus bisa memfilternya. Perkara-perkara yang menyedihkan ya, yang menakutkan, itu berseliweran dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, itu menjadikan kita sedih berlarut-larut. Maka itu harus dikeluarkan, dibuang, dijauhi. Sebaliknya kita berusaha memasukkan sesuatu yang bisa menjadikan hati kita bahagia. Karena pada tips-tips sebelumnya diantaranya yang saya sebutkan itu, kita berusaha mencari hal-hal yang bisa menjadikan hati kita senang. Misalnya kita lagi ditimpa kesedihan, mengganggu pikiran kita. Maka coba cari hal-hal yang menyenangkan, menghibur. Dia menjalankan hobinya misalnya, atau dia jalan-jalan misalnya. Nah itu masuk sesuatu yang bahagia ke dalam hatinya. Karena dia menjalankan sesuatu yang dia suka, hobinya dia, yang menyenangkan dia. Dengan dia memasukkan sesuatu itu dalam hatinya dia, secara otomatis kesedihannya akan pergi dari hatinya ini. Pikiran-pikiran mengganggu itu akan hilang, akan pergi dari hatinya dia. Maka dia akan bahagia. Makanya kaidahnya, seorang itu kalau dia ingin bahagia, dia berusaha memasukkan perkara-perkara yang menyenangkan ke dalam hatinya. Dia hindari, dijauhkan, dia usir al-waridat, sesuatu yang menyedihkan, menjadikan dia pikirannya terganggu, dia jauhkan sejauh-jauhnya. Dia berusaha mengontrol pikirannya. Dia berusaha menfilter sesuatu yang dicerna oleh pikirannya, yang dimasukkan ke dalam hatinya, dia berusaha mengontrolnya. Karena yang sebagaimana yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, al-waridat, sesuatu yang masuk ke dalam hati seseorang, menjadikan orang itu terganggu, itu biasanya berputar di 3 hal. Yang pertama, kalau dia sesuatu yang mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya itu berkaitan dengan perkara-perkara yang sudah lalu, sudah lewat. Itu apa namanya? Yang sudah lalu, perkara yang sudah lalu yang mengganggu hatinya itu disebut apa kemarin kita bahas? Al-huzn. Sedih dia. Al-huzn itu sesuatu yang mengganggu hati seseorang. Sebabnya apa? Sebabnya dia memikirkan sesuatu yang sudah lalu, sudah lewat. Menjadikan dia nyesal, sedih, dan sebagainya. Itu mengganggu hatinya dia. Atau perkara-perkara yang belum terjadi, yang akan datang. Menjadikan dia khawatir, menjadikan dia kepikiran. Itu disebut dengan apa? Al-ham. Makanya kita sebutkan Nabi SAW sering berdoa. Berlindung kepada Allah SWT dari al-huzn, al-ham sama al-huzn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-ham. Al-ham itu apa? Sesuatu yang mengganggu hidupnya, mengganggu pikiran, mengganggu hatinya karena memikirkan perkara-perkara yang belum terjadi. Yang akan datang. Nanti bagaimana ke depannya? Oh, bagaimana nasib saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana anak-anak saya nanti ke depan? Bagaimana ekonomi keluarga saya dan lain sebagainya. Dia memikirkan perkara yang belum terjadi, itu menjadikan dia ditimpa kegundahan, kekhawatiran, ilham. Kalau yang dia pikirkan itu perkara yang sudah lampau, sudah terjadi, disebut dengan al-huzn, kesedihan. Kemudian kalau yang sesuatu itu yang mengganggu dia terjadi sekarang saat ini juga, itu disebut dengan al-gham, kegelisahan, kegundahan dia, tapi terjadinya sekarang, baru terjadi. Sesuatu yang baru menimpa dia menjadikan dia gelisah di hari itu juga, di saat itu al-gham istilahnya. Nah, jadi al-waridat yang masuk ke dalam hati seorang yang mengganggu itu berputar di 3 hal ini. Kalau enggak perkara yang sudah lalu, perkara yang akan datang dia pikirkan, atau perkara yang terjadi sekarang. Nah, makanya seseorang kalau dia membiarkan ini terus berputar di hati dan pikirannya, ini enggak ada faedahnya sama sekali. Kesedihan yang sudah lalu, yang sudah terjadi, terus diingat-ingat, dipikir-pikir terus menjadikan dia sedihnya berlarut-larut. Enggak ada faedahnya buat dia. Tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya. Cuman menjadikan dia semakin sedih, semakin terpuruk. Keadaan seperti itu akan menjadikan dia semakin rentan ditimpa penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Maka perkara-perkara yang tidak berguna seperti itu dia lupakan. Sudah. Yang sudah lalu biarlah berlalu. Jangan dipikirkan. Dia keluarkan jauh-jauh dari hatinya. Apalagi perkara-perkara yang akan datang,
yang belum terjadi, yang dia tidak tahu bagaimana terjadinya. Dia tidak tahu bagaimana nasibnya di besok hari, dia nggak tahu. Lalu kenapa perkara seperti itu menjadi momok bagi pikiran dia, yang tidak ada gunanya dia khawatirkan, maka dia buang jauh-jauh, dia tepis kekhawatiran masa depan, sudah serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia menjalankan konsep ini, maka insya Allah dia akan bahagia. Dia akan menghilangkan kegundahan, kegelisahan, kesedihan dalam hatinya akan hilang kalau dia menjalankan konsep seperti ini. Kemudian di samping itu juga dia berusaha dengan dia menghilangkan kesedihan-kesedihan tadi, kegundahan dalam hatinya, dengan dia mengingat-ingat. Di antara tipsnya, dia berusaha yang membantu dia menghilangkan kesedihan tadi dalam hatinya. Cara dia mengeluarkannya bagaimana? Di antaranya dia ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyakitkannya, dia pikirkan sesuatu hal, nikmat, karunia dari Allah yang jauh lebih besar dari itu. Mungkin dia ditimpa kehilangan sesuatu misalnya, atau dia ditimpa musibah, atau ditimpa penyakit. Dia ingat, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dengan musibah ini Allah masih banyak berikan nikmat yang lebih besar dari itu. Alhamdulillah Allah berikan aku nikmat iman dan nikmat Islam, yang nikmat iman dan Islam ini enggak bisa dia timbang dengan apapun. Alhamdulillah Allah masih berikan aku kesehatan. Alhamdulillah Allah masih berikan ini dan itu dan seterusnya. Maka itu membantu dia mengeluarkan kegundahan itu dalam hatinya. Ya, ini masih relate dengan yang kita bahas sebelumnya. Kalau dia ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan membantu dia bahagia hidupnya. Menghilangkan al-huzn, al-ham sama al-gham dari dalam hatinya, karena 3 hal itulah yang menjadikan hati seorang itu gelisah, enggak bahagia dan tidak ada gunanya. Tafadhal. Baik. Yang kedua, termasuk hal yang paling berguna untuk menyambut masa depan yang baik adalah berdoa dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma asli li dinayalladzi huwa ismatu amri wa asli li dunyayallati fiha ma'ashi wa asli li akhiratiyallati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahmatan li min kulli syarri. Artinya, ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan urusan pokokku. Perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang kesanalah tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini tambahan bagiku di dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian itu keterlepasan bagiku dari setiap keburukan. Taib. Selanjutnya, tips selanjutnya yang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di disebutkan di sini, hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum, ini dengan cara berdoa, dan ini doa sangat luar biasa hadirin. Selain tadi disebutkan kita harus ada usaha. Kita harus usaha menghilangkan tuh kegundahan, kegelisahan, keluarkan dari hati kita, enggak usah dipikirin. Kemudian di antara tipsnya apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang luar biasa ini. Doa yang sangat menakjubkan, doa yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Doa ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diperbaiki keadaan dunia kita, agama kita dan akhirat kita. Nabi SAW mengajarkan kita doa yang mulia ini, dan ana harap semua berusaha menghafalkan dan mempraktikkan doa ini. Kata Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pokok urusanku, urusan intiku, urusan prinsipku. Perbaiki agamaku ya Allah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang mana dunia ini tempat aku hidup. Ada kehidupanku di sana. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah keadaan akhiratku,
karena kesanalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini sebagai penambah kebaikanku, tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai istirahat bagiku dari segala macam keburukan. Ya subhanallah. Ini doa luar biasa. Perhatikan dalam doa ini kita minta diperbaiki keadaan kita 3 kali. Dalam 3 keadaan. Kita minta kepada Allah diperbaiki agama kita, Allahumma aslih li dini. Kita minta kepada Allah diperbaiki akhirat kita, Allahumma aslih li. Kita minta kepada Allah diperbaiki dunia kita, Allahumma aslih li dunyaya. Kemudian kita minta kepada Allah agar diperbaiki keadaan akhirat kita, Allahumma aslih li akhirati. Dan ini doa kita panjatkan, kita ucapkan dengan penuh keyakinan, dan kalau bisa sering-sering baca doa ini. Sering-sering baca doa ini. Sering-sering minta kepada Allah SWT agar diperbaiki urusan dunia kita, akhirat kita, agama kita. Karena kenapa? Hadirin azanallahu wa'alaikum, karena semua urusan kita, semua perkara kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita di tangan Allah, urusan akhirat kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan hidup dan mati kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah agar diperbaiki semuanya. Kita tawakalkan semuanya kepada Rabbul Alamin. Harus kita yulih. Allah yulih itu kita mengulang-ulang doa kita. Seakan kita merengek-rengek. Al-ilhah dalam doa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilhah itu kita seperti anak kecil kalau minta sesuatu itu terus dia merongrong minta merengek-rengek, itu ilhah namanya. Nah, kita doa minta sama Allah seperti itu. Kita ulang-ulang terus minta setiap hari doa ini. Kalau kita praktekkan, kita baca doa ini, kita minta kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan kesungguh-sungguhan, lihat hasilnya, dampaknya, efek dalam kehidupan kita. Lihat hadirin. Jangan pernah kita meremehkan dampak dari doa itu. Jangan pernah kita meremehkan doa. Doa-doa yang Nabi SAW ajarkan, yang Allah SWT ajarkan, itu doa-doa yang sudah maknanya terbaik, kandungannya paling baik, yang maknanya komprehensif. Coba kita praktikkan doa-doa itu. Doa-doa yang ma'thur dari Allah dan Rasulnya. Itu sudah maknanya terbaik, kandungannya yang paling baik, yang paling manfaat buat kita. Ulang-ulangi doa-doa itu. Kalau kita ulang-ulangi doa itu, lihat dampaknya dalam kehidupan kita, hadirin. Lihat. Coba antum doa mana yang antum rutinkan, doa dari Nabi SAW. Rutinkan setiap hari, kita baca dengan penuh keyakinan. Yang paling penting, fahami maknanya. Kita baca itu, kita tahu apa yang kita ucapkan. Di antara itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita kalau sebelum salam dari sholat, kita baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba kita baca itu, kita praktekkan dalam sholat kita. Terus setiap hari, lihat efeknya dalam kehidupan kita. Lihat dampaknya dari doa itu. Bagaimana kita minta kepada Allah SWT agar Allah mudahkan kita bagus memperbaiki ibadah kita. Allah mudahkan kita mudah berzikir kepada Allah SWT. Dan mudah bersyukur kepada Allah SWT. Kita rasakan perubahan dalam hidup kita. Kenapa? Bisa jadi itu, dan mungkin bisa dipastikan karena efek dari doa itu kita baca setiap hari. Baru satu doa nih kita bahas nih. Bagaimana dengan doa-doa yang lain? Yang emang itu Nabi SAW ajarkan, kita suruh baca doa itu. Dan itulah doa terbaik yang Nabi SAW ajarkan, itu doa terbaik. Seperti doa ini. Doa yang kandungannya begitu komprehensif. Kita minta kepada Allah agar diperbaiki urusan dunia kita. Allahumma aslih li dini, diperbaiki agama kita. Allahumma aslih li dunia, ya perbaiki duniaku ya Allah, perbaiki urusan duniaku. Wa aslih li akhirati, perbaiki urusan akhiratku. Siapa yang memperbanyak membaca doa ini, tapi ingat dengan penuh keyakinan sambil dia fahami maknanya, lihat dampaknya dalam kehidupan. Karena kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang penuh dengan tawakal kepada Allah. Semua urusan dunia kita serahkan kepada Allah. Semua urusan agama kita serahkan kepada Allah, perbaiki ya Allah. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah, ya Allah perbaiki urusan akhiratku ya Allah. Semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan di tangan kita. Sama sekali tidak ada di tangan kita urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Makanya kita serahkan semua kepada Rabbul Alamin, kita tawakalkan kepada Allah dan kita minta setiap hari. Dan kalau kita mengulang-ulang doa ini, maka yakin pasti Allah akan ijabah, pasti. Maka saran ana, nasihat ana untuk diri ana sendiri khususnya dan hadirin, hafalkan doa ini. Hafalkan dengan memahami maknanya, jangan cuma hafal asal diucapkan tapi tidak difahami maknanya, tidak dibaca dengan hati, fahami maknanya dan dibaca berulang-ulang, sering-sering baca doa ini, sering-sering ada kesempatan ingat baca doa ini. Dan lihat efeknya dalam kehidupan kita setelah itu. Tafadhal. Begitu pula doa beliau, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarafata ain wa aslih li syani kullahu la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, maka janganlah engkau pasrahkan urusanku pada diriku sendiri walau hanya sekejap mata, dan perbaikilah urusanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Apabila seorang hamba memanjatkan doa ini untuk kebaikan agama dan dunianya pada masa yang akan datang dengan penuh konsentrasi dan niat yang benar, serta memang berusaha untuk itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa, harapan dan apa yang dia usahakan. Berubahlah kesedihannya menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Baik. Kemudian penulis di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan doa yang redaksinya mirip atau hampir serupa dengan doa yang kemarin yang tadi kita sebutkan. Itu doa yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud rahimahullah taala. Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi dharfata ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Doa ini hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, dalam redaksi hadisnya, redaksi lengkapnya ini, kata Nabi SAW, da'awat al-makrub. Jadi doa ini Nabi SAW mengajarkan doa orang yang sedang ditimpa kesedihan, kesusahan, kegelisahan, kegundahan, doa orang yang sedang ditimpa musibah. Nabi mengajarkan da'awatul makrub, doa orang yang ditimpa musibah, dia baca ini. Allahumma rahmataka arju, ya Allah aku mengharapkan rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan engkau pasrahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata, jangan ya Allah. Jangan serahkan urusanku kepada diriku sendiri, jangan ya Allah. Urus semua urusanku, tolong urus urusanku semuanya. Jangan serahkan urusan kepada diriku walaupun hanya sekejap mata, jangan ya Allah, aku enggak mampu. Aku ini makhluk yang lemah. Aku ini makhluk yang hina. Aku tidak mampu mengurus urusanku sendiri. Maka jangan serahkan urusan kepada diriku. Ya Allah, perbaiki urusanku. Urus semuanya urusanku. Jangan engkau timpakan urusanku kepadaku walaupun hanya sekejap mata, jangan. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Doa ini menunjukkan bagaimana kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menunjukkan bagaimana besarnya dan kuatnya tawakal kita kepada Rabbul Alamin. Dengan menyerahkan semua urusan kita. Ini menunjukkan sifat tawakal yang luar biasa. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Sunan Abi Dawud hadis ini diriwayatkan, kata Nabi SAW, da'awatul makrub. Orang kalau ditimpa musibah, bala, bencana, kesusahan, kesedihan, gundah gulana, berat dia rasakan dalam hatinya. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah aku mengharapkan rahmatmu ya Allah, urusi semua urusanku, jangan serahkan urusan kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Dan ini ungkapan tawakal yang luar biasa. Ketika seorang dia menyerahkan urusannya kepada Allah, semua urusannya kepada Allah, ini menunjukkan bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah dan dia tidak ujub, tidak bangga dengan kemampuannya. Karena kita ini manusia yang sangat kecil, makhluk yang sangat kecil, sangat hina, sangat lemah.
Maka jangan kita bangga dengan kita punya skill. Jangan kita bangga dengan pendidikan kita. Jangan kita bangga dengan pengalaman kita. Jangan kita bangga dengan relasi kita. Oh enggak, tenang, anak kuliahnya jurusan ini, anak paham betul bagian ini. Oh enggak, tenang, anak banyak relasi orang-orang pejabat, tenang aja. Oh enggak, anak pengalaman dalam urusan ini sudah bidangan, anak pengalaman di sini. Sombong yang seperti itu. Atau ungkapan orang-orang sombong seperti itu. Tidaklah urusan itu bisa berjalan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia bisa menjadi seperti itu, tidaklah dia bisa hidup kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana manusia bisa sombong dengan pengalamannya, sombong dengan pencapaiannya, sombong dengan pendidikannya, relasinya. Seakan-akan itu semua perkara-perkara itu karena pengalamannya, karena relasinya, karena pendidikannya, itu di ujung jarinya lah, gampang lah sepele urusan itu. Lah, kalau bukan Allah mudahkan, nggak akan mudah bagi Anda pekerjaan urusan itu. Makanya kita serahkan semua kepada Rabbul Alamin. Jangan kita menggantungkan itu kepada kemampuan kita sendiri. Kita ini lemah. Makanya doa ini luar biasa hadirin. Ini menunjukkan bagaimana butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat azanallahu wa iyyakum, diriwayatkan juga dalam riwayat lain, dalam redaksi lain, doa yang mirip dengan ini, semisal hampir mirip, hampir sama dengan redaksi dari Da'watul Makrub dalam Sunan Abi Dawud, yaitu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, yang kita baca setiap pagi dan setiap pekan, dan termasuk dalam rangkaian zikir pagi dan petang. Nabi SAW berkata kepada Fatimah, ini hadis sahih riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah, ma yamna'uki an taquli ma usiki bihi. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu untuk membaca, mengucapkan doa yang aku wasiatkan kepadamu, wahai putriku. An taquli idza asbahti wa idza amsayti, yaitu agar kamu membaca doa itu, aku wasiatkan kepadamu untuk membaca doa itu kalau kamu masuk di pagi hari dan kamu masuk di sore hari. Artinya Nabi SAW mewasiatkan kepada putrinya Fatimah untuk membaca zikir itu di pagi dan di petang hari. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan menegakkan, menghidupkan yang lainnya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon, meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan engkau pasrahkan semua urusanku kepadaku. Jangan ya Allah, walaupun hanya sekejap mata, jangan. Perbaiki urusanku semuanya ya Allah. Jangan serahkan urusan kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Dan ini doa luar biasa hadirin azanallahu wa iyyakum. Setiap hari kita dianjurkan untuk membaca doa ini setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang, setiap pagi dan setiap petang kita menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi dan setiap petang kita tawakalkan semua urusan kita kepada Rabbul Alamin. Terus kita perbaharui tawakal kita kepada Allah. Kita perbaharui tawakal kita dengan terus membaca doa ini setiap pagi dan setiap petang, agar Allah mengatur semua urusan kita. Agar Allah yang mengatur semua urusan kita semuanya. Urusan kesehatan kita, urusan pekerjaan kita, urusan rumah tangga kita dan lain sebagainya, serahkan semua kepada Rabbul Alamin. Kita tawakalkan semuanya. Terus kita minta itu setiap pagi dan setiap petang. Maka jangan tinggalkan doa ini setiap hari. Jangan tinggalkan. Jangan kita tinggalkan zikir ini, baca setiap pagi dan petang. Karena ini memang termasuk salah satu rangkaian dalam zikir pagi petang, salah satunya doa ini. Zikir ini kita baca. Dan inilah yang Nabi SAW wasiatkan kepada putrinya untuk dibaca setiap pagi dan setiap petang. Kita serahkan, kita tawakalkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
setiap hari kita menunjukkan, kita mengikrarkan bagaimana fakirnya kita, bagaimana butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta setiap hari agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita. Kemudian berkaitan dengan doa yang tadi, aslih li sya'ni kullah. Itu mirip dengan yang tadi, yang sebelumnya, aslih li dini, aslih li dunyaya, aslih li akhirati, perbaikilah agamaku, duniaku, akhiratku. Itu dengan rincian lebih khusus. Kalau doa yang tadi, da'watul makrub yang riwayat Abu Dawud, itu dia umum, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua urusanku. Ini lebih umum. Jadi semua urusan kita, baik itu urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat kita serahkan semua kepada Allah agar Allah memperbaikinya. Dan juga hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, faedah penting di sini Syekh sebutkan, biqalbin hadir. Ketika kita baca doa-doa semisal ini, kita usahakan membacanya itu dengan hati yang hadir. Menghadirkan hati dengan penuh kesadaran. Jadi jangan cuma ucapan di lisan tapi dia tidak menghadirkan hati ketika membacanya. Dia menghadirkan hati biniyatin shadiqah, dengan niat yang jujur. Dia baca itu. Dia baca benar-benar, dia serahkan urusannya kepada Allah, ditawakalkan urusannya kepada Allah. Ma'ajtihad fima yuhaqiqu dhalik. Kata Syekh, dengan dia bersungguh-sungguh berusaha untuk merealisasikan perkara itu. Jadi bukan hanya diucapkan di lisan, dia baca doa itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, sambil dia ada usaha untuk merealisasikan apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki urusan agama kita. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Perbaikilah agamaku ya Allah, yang mana itu merupakan pokok urusanku. Nah, kalau kita minta agar Allah memperbaiki agama kita, apakah kemudian kita tinggal tunggu aja hasilnya? Enggak. Berusaha. Bagaimana cara supaya kita bisa memperbaiki agama kita? Jadi kita upgrade kualitas agama kita. Dengan apa? Dengan kita berusaha memperbaiki ibadah kita, memperbanyak ibadah kita, berusaha kita menuntut ilmu agar semakin baik ibadah kita. Itulah usaha yang kita jalankan untuk merealisasikan doa yang kita baca. Jadi bukan hanya kita baca doa saja. Kita juga minta Allahumma aslih li dunyaya, ya Allah perbaikilah urusan duniaku. Apakah kita tunggu saja hasilnya dengan tidur-tidur menunggu hasilnya? Enggak. Berusaha, kerja. Berusaha kita upgrade perkara-perkara dunia kita. Dengan kita baca doa tadi, kemudian kita ada usaha, insya Allah mudahkan. Maka Allah SWT menyebutkan di akhir surat Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjuang, bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti akan kami berikan mereka petunjuk, hidayah menuju kami. Menuju jalan kami, kata Allah SWT. Kita minta supaya Allah perbaiki agama kita, tapi kita nggak ada usaha. Usaha dong. Kita minta supaya Allah perbaiki agama kita, kita bersungguh-sungguh memperbaiki agama kita, maka pasti Allah akan tunjukkan kita. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan mereka petunjuk menuju jalan kami, kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Jadi kita ada doa, kemudian kita juga ada usaha. Itu tadi 3 doa. Ya, 3 doa yang maknanya relate ya, untuk memperbaiki keadaan hidup kita. Yang tadi Nabi SAW mengajarkan 3 doa tadi ya. Pertama, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, sampai akhir. Kemudian doanya mirip dengan da'watul makrub yang Nabi ajarkan untuk orang-orang yang ditimpa musibah, orang yang lagi ditimpa kesedihan. Kata Nabi SAW, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarafat ain, aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kemudian doa yang Nabi SAW ajarkan kepada putrinya Fatimah, yang Nabi wasiatkan untuk dibaca setiap pagi dan setiap sore hari. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith,
aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Makanya zikir pagi petang itu kalau bisa dibaca itu sambil difahami maknanya. Kalau belum paham maknanya, baca terjemahannya nggak masalah. Jadi dia baca itu zikir pagi petang sambil dia baca terjemahannya supaya ngerti. Ya nanti berikutnya dia baca sudah paham artinya. Paling awal-awal saya dia paham, dia coba pahami maknanya. Berikutnya insya Allah dia ingat maknanya. Jadi ketika dia baca doa itu sambil dia merenungi maknanya, sambil dihadirkan hatinya. Seperti itu. Baru doa itu lebih powerful hadirin. Jadi kalau kita cuma baca doa itu tapi kita nggak tahu artinya, itu kurang kuat itu doa. Kurang mengena. Banyak doa yang mungkin kita sering dengar, bahkan mungkin kita hafal atau mungkin kita sering baca, tapi kita mungkin nggak tahu maknanya. Ya, seperti doa-doa dalam Al-Qur'an ya, misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan doa dari Al-Qur'an. Kemudian juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa dari Al-Qur'an. Sering kita dengar, mungkin kita juga sering baca, kita hafal. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa dari Al-Qur'an, itu di akhir surat Al-Furqan. Kita sering dengar, kita mungkin sering baca, kita hafal, tapi mungkin kita nggak paham maknanya. Coba difahami maknanya, dibaca terjemahannya, supaya kita ketika membaca itu lebih mengena. Di antaranya doa-doa ini yang Nabi SAW ajarkan. Allahumma aslih li dini, ya hayyu ya qayyum, dan seterusnya. Baik, tafadhal. Selanjutnya yang kelima, siap mental. Termasuk faktor yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa gelisah dan sedih saat ditimpa musibah adalah berusaha meringankannya dengan cara memperkirakan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Kemudian mempersiapkan mental untuk menghadapinya. Jika sudah dipikirkan, hendaklah berusaha meminimalisir persoalan sesuai kemampuannya. Dengan kesiapan mental berikut usaha yang maksimal, akan hilanglah kesedihannya. Dan dengan itu pula dia akan meraih kebaikan dan menolak kemudaratan semampu yang dia lakukan. Apabila seorang hamba dihadapkan dengan ketakutan, sakit, kekurangan, atau tidak dapat meraih keinginannya yang bermacam-macam, hendaklah dia hadapi dengan tenang dan kesiapan mental, bahkan untuk menghadapi yang lebih berat sekalipun. Sebab kesiapan mental menghadapi musibah akan mengecilkan musibah tersebut dan menghilangkan bobotnya. Terlebih bila dia berusaha melawan sesuai kemampuan, sehingga dia mampu memadukan antara kesiapan mental dan usaha maksimal yang dapat mengalihkan perhatiannya dari musibah yang menimpa. Dia dapat berusaha untuk selalu memperbaharui kekuatannya untuk menghadapi musibah disertai dengan tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi, yang demikian ini berperan besar dalam mendatangkan kesenangan dan kelapangan dada serta pahala yang disegerakan di dunia ataupun yang ditunda di akhirat. Ini adalah fakta banyak orang yang telah membuktikannya. Baik. Selanjutnya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Tips berikutnya yang penulis sebutkan di sini untuk menghilangkan kesedihan, hal-hal yang mengganggu atau menghilangkan kebahagiaan kita dari hati kita. Tipsnya yaitu kata Syekh, memperkirakan perkara-perkara terburuk yang mungkin terjadi. Jadi ketika seorang itu ditimpa musibah, hal-hal yang tidak mengenakan, itu akan mengganggu hatinya dia. Dan menjadikan hatinya itu gelisah, kepikiran, dan lain sebagainya. Maka sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yang pertama dia harus lakukan, itu adalah dia berusaha menghilangkan gangguan-gangguan dalam hati tersebut. Dia keluarkan, dia tolak semaksimal yang dia bisa. Karena kalau dia biarkan perkara-perkara yang menggelisahkan hatinya itu terus berputar dalam hati dan pikirannya, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Akan menjadikan dia semakin terpuruk keadaan seperti itu. Hal-hal yang mengganggu hati jangan dibiarkan, dikeluarkan.
diusir. Dia berusaha memasukkan hal-hal yang membahagiakan dirinya. Nah, kemudian ketika hal seperti itu terjadi, ya misalnya sesuatu menimpa dia. Kemudian sesuatu yang menimpa dia itu menjadikan dia gelisah hatinya, menjadikan dia kepikiran. Maka kata Syekh, di antara tipsnya agar dia bisa menghilangkan kesedihannya itu, dia berusaha memperkirakan perkara-perkara atau kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi menimpa dia. Jadi misal contoh, ketika seseorang wa'iyadzubillah nabrak misalnya, kendaraannya nabrak, mobilnya rusak misalnya. Sakit hatinya dong, oh iya, kepikiran pasti ya. Mobil lecet dikit aja, sakitnya di hati. Mobil baret, sakitnya sampai hati kadang. Ya subhanallah. Apalagi kalau nabrak ringsek. Ya hatinya juga ringsek biasanya kalau seperti itu. Kepikiran pasti, ya Allah gimana nasib mobilku ini. Berapa biayanya perbaikannya ini. Dan lain sebagainya. Itu hal-hal seperti itu mengganggu. Jiwanya dia mengganggu hatinya dia, pasti sudah kepikiran, gelisah. Mungkin juga tidurnya nggak enak gara-gara kejadian itu. Nah kata Syekh, tipsnya supaya dia bisa meringankan perkara itu, dia coba perkirakan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Mungkin dia begitu dia nabrak, mungkin mobil sedikit bagian mobilnya rusak, ringsek, dipikir oh alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah cuman segini. Banyak orang kecelakaan mati. Banyak orang yang dia nabrak cacat badannya, wal'iyadzubillah. Banyak orang yang dia nabrak dia koma berbulan-bulan karena kecelakaannya. Ana alhamdulillah cuman ringsek mobil, alhamdulillah. Yang Allah lindungi saya dari musibah ini jauh lebih besar. Allah cuman kasih segini, alhamdulillah ala kulli hal. Cuman segini, alhamdulillah nggak sampai mati anak gara-gara kecelakaan ini. Alhamdulillah nggak sampai cacat anak gara-gara nabrak ini, alhamdulillah. Dengan dia memperkirakan kemungkinan-kemungkinan terburuk itu akan menjadikan dia bersyukur, alhamdulillah. Akan menghilangkan, mengurangi kesedihan dari dampak musibah yang dia diderita itu. Itu yang Syekh maksud dalam pasal ini. Itu cuma satu contoh saja. Misalnya dia ditimpa penyakit, ya orang kalau sakit nggak ada yang suka sama sakit tuh, nggak mengenakan, apalagi kalau sampai dirawat di rumah sakit, nggak enak. Tapi dia perkirakan kemungkinan terburuk yang terjadi. Alhamdulillah ini anak cuma sakit begini, banyak yang mungkin geletak berbulan-bulan, banyak yang mungkin nggak bisa gerak, banyak yang lumpuh di rumah sakit, banyak yang koma berbulan-bulan di rumah sakit. Anak cuma begini, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah anak sakit ini masih bisa berzikir kepada Allah, alhamdulillah. Dengan cara itu insya Allah dia akan menghilangkan, membantu mengurangi kesedihan-kesedihannya tersebut. Dan kata Syekh itu yang pertama. Kata Syekh kemudian yang kedua, ya pertama dia memperkirakan kemungkinan terburuk. Ini sangat membantu dia menghilangkan kesedihan dari musibah yang menimpa dia. Kemudian yang kedua, dia berusaha menempuh sebab-sebab yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Jadi jangan dibiarkan saja ditimpa musibah. Iya. Kemudian dia perkirakan kemungkinan terburuk itu membantu mengurangi. Kemudian dia berusaha menghilangkan mudaratan itu. Seperti tadi misalnya dia nabrak, mobilnya rusak misalnya. Dia alhamdulillah masih sehat. Dia syukuri dulu itu, alhamdulillah. Alhamdulillah masih selamat. Kemudian dia berusaha menghilangkan kemudaratan supaya tidak terus dia berkepikiran. Dia berusaha perbaiki mobil yang rusak, segera dia perbaiki. Semampu dia diperbaiki supaya hilang total kesedihan itu. Kalau enggak dibiarkan itu, mobilnya ada rusaknya, setiap kali dia ngelihat sakit lagi hatinya dia. Kalau enggak segera dia hilangkan mudarat itu, setiap kali dilihat keadaan mobilnya gitu, sakit lagi hatinya. Seperti itu terus berulang-ulang. Makanya 2 poin yang penulis sebutkan di sini. Pertama dia ingat atau dia perkirakan kemungkinan terburuk. Kemudian dia berusaha menghilangkan kemudaratan itu semaksimal yang bisa dia lakukan. Kemudian dia berusaha berdamai dengan musibah-musibah yang dia alami. Dia berusaha beradaptasi dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Karena dia harus ingat, seorang mukmin itu harus ingat terus bahwasanya emang dunia ini darul bala,
Dunia ini, kehidupan dunia ini emang tempatnya ujian. Kalau kita nggak diuji, ya kita nggak hidup di dunia ini. Dunia ini emang tempatnya ujian. Kita hidup di dunia ini, ya emang untuk diuji. Justru semakin kita beriman, semakin banyak, semakin berat ujiannya. Emang dunia ini tempatnya ujian. Keadaan orang itu akan terus berubah. Kenikmatan itu tidak akan selamanya ada sama kita. Nikmat harta, nikmat kesehatan, itu akan berubah-ubah sudah. Nikmat harta, suatu saat akan Allah cabut. Nikmat kesehatan, suatu saat akan Allah hilangkan nikmat kesehatan. Ya emang seperti itu. Keadaan itu berubah-ubah. Dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian, cobaan, bala. Dia harus berusaha berdamai dengan ujian-ujian seperti itu. Dia berusaha beradaptasi dengan ujian-ujian seperti itu. Karena Allah akan terus menguji manusia. Bahkan ujian-ujiannya akan terus, bahkan ujian-ujian ini bisa saja berlanjut, nanti dia akan diuji nanti setelah dia meninggal dunia dengan keadaan-keadaan berat yang akan dia alami setelah dia meninggal dunia untuk menggugurkan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosa. Jadi seseorang dia berusaha, ingat dunia ini tempat ujian, dia berusaha berdamai dengan ujian itu, dia berusaha menenangkan pikirannya, menenangkan hatinya, ya dengan ujian-ujian yang menimpanya dia, kemudian dia berusaha ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan dia ditimpa ini, ditimpa itu, dia berusaha berdamai dengan itu. Sudah, ini ujian dari Allah, sudah Allah catatkan, sudah Allah takdirkan, dan dia yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti akan menimpa dia. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan menimpa dia, sudah. Dia yakin itu sebagai orang beriman. Allah SWT berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah musibah yang menimpa itu kecuali karena izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk bagi hatinya dia. Kata ulama salaf yang menafsirkan ayat ini, ketika dia ditimpa musibah, wa may yu'min billah, maksudnya apa? Dia mengimani bahwasanya musibah ini dari Allah, dia terima ini takdir Allah, ada hikmah di baliknya. Orang yang meyakini demikian, maka Allah akan berikan petunjuk bagi hatinya orang seperti ini. Taib. Allah Ta'ala alam, mungkin demikian yang bisa kita kaji, karena hari ini agak singkat karena Anda harus buru-buru mau balik, dan juga karena pasal setelahnya ini agak panjang pembahasannya, jadi kita tunda pada pertemuan berikutnya, insya Allah pertemuan terakhir. Sisa satu pertemuan lagi kita untuk menyelesaikan pembahasan di kitab ini, insya Allah Ta'ala. Selanjutnya mungkin jika ada yang pertanyaan, persilahkan. Ada pertanyaan nggak? Fadhal. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Jika saya ingin berdoa, namun terlalu banyak yang saya ingin sampaikan, sampai-sampai saya bingung mau menyampaikan yang mana dulu, apakah istighfar bisa menjadi solusi? Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Ada salah seorang ulama salaf mengucapkan statement yang mirip-mirip dengan pertanyaan ini. Ana lupa nama ulama salaf tersebut, ana lupa. Yang jelas intinya ucapannya dia bilang, yang ana butuhkan dan yang ana inginkan dalam doa-doa ana itu sangat banyak, katanya dia. Sangat banyak. Tapi ana cukupkan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya statement itu. Karena hal-hal yang biasanya menghalangi kita dari perkara-perkara yang kita inginkan, atau mungkin salah satu sebab doa-doa kita itu terhambat, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada hal-hal yang tidak mengenakan yang menimpa kita, itu umumnya ya karena sebab dosa kita. Kenapa kita mengalami hal seperti itu? Ya gara-gara dosa. Gara-gara dosa mungkin doa kita jadi enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dosa itu kita ditimpa musibah. Gara-gara dosa kita itu, ya kita apa yang kita inginkan nggak tercapai. Jadi untuk menghilangkan semua itu, caranya kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun agar rontok dosa-dosa kita itu, sehingga dengan itu insya Allah yang kita minta diijabah, rezeki kita semakin lancar dan lain sebagainya. Ada benarnya. Kemudian yang kedua,
Kalau yang penanya ini mau berdoa banyak yang dia minta itu perkara-perkara yang beda, minta sama Allah SWT enggak masalah. Sebutkan semuanya satu persatu. Sebutkan. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah semakin cinta sama kita. Semakin sering kita mengulang-ulang doa kita, Allah semakin cinta sama kita. Yakin itu. Beda, jangan samakan kita sama manusia jangan samakan dengan kita minta sama manusia. Kita kalau banyak minta sama manusia, dijauhi kita. Kita kalau banyak minta sama manusia, walaupun itu orang terdekat kita, walaupun saudara kita sendiri, pasti dia akan benci sama kita. Sekali, 2 kali minta, oh ya masih dikasih. 3 kali minta, dikasih 4 kali, 5 kali, sampai 20 kali, 30 kali. Dijauhi. Ini orang ngerepotin banget, jadi beban. Pasti manusia seperti itu. Tapi jangan samakan dengan kita minta kepada Allah SWT. Kalau kita minta kepada Allah SWT, semakin banyak kita minta, Allah semakin cinta sama kita. Berarti ini orang benar-benar menunjukkan butuhnya dia kepada Rabbnya. Menunjukkan dia butuh sama Allah SWT. Menunjukkan penghambaannya, benar-benar dia ini hamba Allah. Semua urusannya di tangan Allah, jadi dia minta sama tangan Allah. Bagus, seperti itu, sebutkan. Tapi ingat, jangan doanya itu yang terlarang, yang dilarang oleh Nabi SAW, itu orang yang berlebihan dalam doa. Misalnya dia hal-hal yang tidak mesti, tidak harus dia sebutkan, tapi dia sebutin, dia rincikan rincian yang nggak perlu. Itu terlarang, dilarang oleh Nabi SAW. Contoh misal, dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku jodoh seorang wanita yang umurnya 18 tahun, tingginya 165 cm, rambutnya sampai bahu, agak kecoklatan sedikit, putih, kulitnya putih-putih, kuning langsat, yang matanya agak sipit-sipit sedikit, hidungnya sedikit mancung. Enggak boleh doa seperti itu. Ya, atau misalnya dia doa, ya Allah, masukkanlah aku ke surga, ke surgamu, bangunkanlah untukku istana di surga yang luasnya sekian meter persegi, yang istana tersebut terdiri dari sekian lantai, yang di istana tersebut di halamannya ada ini dan itu. Enggak boleh doa seperti itu. Tidak boleh. Karena dia minta surga kepada Allah SWT. Urusan nikmat di surga itu tidak bisa kita bayangkan. Serahkan semua kepada Allah SWT. Ya, minta jodoh, ya Allah berikan aku jodoh, wanita solehah, wanita yang kau ridhoi. Serahkan, biarkan Allah yang mengatur. Jangan antum rincikan speknya. Terlarang doa yang seperti itu. Tapi kalau yang kita minta itu emang banyak, minta kesehatan, minta dimudahkan rezeki, minta kesehatan buat anak-anak kita, minta kesembuhan buat orang tua kita, minta supaya bisa berangkat umroh, minta supaya bisa bangun masjid, minta supaya nanti bisa menghajikan orang tua, minta semuanya, sebutkan satu persatu. Kalau bisa di list dan antum ulang-ulang baca doa itu bagus. Tapi kalau tadi doa itu yang takalluf, ya, menyebutkan rincian-rincian yang enggak perlu, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Bisa difahami insyaAllah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya merasa stuck, tidak tahu mau usaha apa, jalan seperti buntu. Apakah jika saya berdoa dulu, baru meminta jalan keluar, apakah itu langkah yang benar? Oh iya, emang harus berdoa dulu. Makanya kita bilang, tadi kita sebutkan, urusan kita ini semua di tangan Allah SWT. Ketika antum merasa stuck dalam urusan, buntu, itu mungkin karena sebelumnya antum tidak menyandarkannya kepada Allah SWT. Mungkin sebelumnya antum jauh dari Allah SWT. Mungkin sebelumnya antum melupakan Allah SWT, kemudian begitu percaya dirinya dengan usaha antum, dengan modal antum misalnya, dengan semangat antum, lupa minta pertolongan Allah SWT. Ini blundernya bisa jadi di situ. Makanya stuck urusannya. Sudah stuck, sudah buntu, baru ingat kepada Allah SWT. Yang benar dari awal, sebelum dia mau melangkah, dia serahkan semua kepada Allah. Minta petunjuk, ya Allah berikannya terbaik, aku mau coba usaha ini, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Terus dia minta dengan sungguh-sungguh, kemudian dia baru berusaha. Insya Allah mudahkan. Makanya ingat, kita bahas pertemuan sebelumnya, doa perintah Nabi SAW. Nabi SAW merintahkan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Kalian semangat melakukan apa yang bermanfaat untuk kamu.
Bersemangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat untukmu di dunia dan akhirat. Semangat. Wasta'in billah. Tapi ingat, minta pertolongan dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan kamu lemah. Semangat. Apa kata Nabi SAW? Minta tolong dulu sama Allah. Terus baru kita semangat melakukan apa yang bermanfaat buat kita. Jangan kalau sudah buntu baru kita ingat kepada Allah, minta petunjuk. Yang benar seperti itu. Doa, minta petunjuk. Kalau bisa istikharah dulu, ini penting. Ya, kita ini terus terang di Indonesia ini secara umum ya, jarang sekali kita istikharah. Mungkin orang itu sepanjang umurnya, mungkin sampai umur kita sekian, sampai umur sekian puluh tahun, kalau kita mau hitung berapa kali kita istikharah, mungkin bisa hitung jari itu orang istikharah. Para ulama-ulama, para salafus saleh dulu istikharah tuh dalam satu masalah saja, mereka itu bisa istikharah sebulan 2 bulan loh istikharahnya. Setiap hari dia istikharah sampai benar-benar dimantapkan hatinya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di kitab sahihnya, hadis sahih Bukhari itu sekitar 7.000-an hadis di situ. Hadis sahih di sahih Bukhari. Kata beliau apa? Tidaklah aku naruh satu hadis dalam kitab ini kecuali aku istikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia tulis hadis itu di kitab itu. Tentu bayangin. Berarti untuk di kitab itu saja mungkin ada 7.000 kali lebih dia beliau istikharah. Maka istikharah kita melakukan sesuatu nih, mau usaha sesuatu, minta sama Allah, minta petunjuk, berdoa, istikharah. Kita melakukan opsi yang mana istikharah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita semua di tangan Allah. Allah yang menentukan jalurnya, Allah menentukan arahnya, Allah yang menentukan langkah kita. Minta ya Allah bimbing langkahku ya Allah. Aku pengen usaha ini, mudahkan ya Allah, bimbing langkahku untuk melakukannya ya Allah. Berkahi usahaku ini ya Rabb. Kumohon ya Allah. Istikharah. Seperti itu kita mau menjalankan usaha. Allah taala alam. Fadhal. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu merahmati Ustaz Syafiq dan seluruh muslimin. Amin. Amin ya Rabb. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi seseorang yang suka mengeluh, suka membandingkan nasib dan tidak suka melihat orang lain bahagia? Saya sudah mencoba memberikan solusi, namun sikapnya kasar dan judes jika saya beri masukan. Apakah saya harus menjauhkan orang tersebut atau saya harus bersabar? Pertanyaan-pertanyaan Gen Z ini seperti ini biasanya. Orang yang banyak mengeluh, ya dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan, itu tugas kita sebagai orang-orang terdekatnya itu dinasehati, terus dinasehati. Kita jangan sedikit-sedikit ketika ada orang yang tidak cocok dengan kita itu kita langsung main menjauhi seperti itu. Akhirnya kita lama-lama nggak punya teman. Apalagi kalau kita ini yang bertanya ini mungkin agak sedikit baperan, kemudian orang yang dia sebutkan itu juga agak baperan, kondisi orang berbeda-beda. Kalau sedikit-sedikit begitu nggak cocok sama kita, kita main menjauhi, ya kita nggak akan punya teman seperti itu. Karena keadaan manusia itu berbeda-beda. Kita nggak bisa mau mencari ridho semua orang, semua manusia, nggak bisa. Ridho manusia itu perkara yang sulit kita mau dapati seluruhnya, nggak bisa. Makanya ketika ada orang yang seperti itu atau orang yang kita kenal, kawan kita, orang terdekat kita, ya itulah menjadi peluang pahala buat kita dengan cara menasehati dia. Terus dirangkul orang seperti itu. Karena orang seperti itu bukan untuk ditinggali. Ya mungkin mungkin kita nggak tahu, mungkin keadaan mental yang lagi nggak bagus, mungkin dia lagi sedang ada masalah, lagi banyak pikiran. Mungkin pada saat 1-2 kali kita nasihati belum ketemu, belum mempan, kita coba cara yang lain. Dan mungkin cara kita ketika kita menyampaikan itu mungkin bisa jadi salah cara kita menyampaikan sehingga dia tersinggung, sehingga jadi dia marah-marah, kita nggak tahu. Mungkin cara kita yang salah ketika menasihati dia mungkin tidak tepat. Kita coba cara yang lain. Ini seperti itu. Orang mengeluh nasihati, bisa jadi nanti kita yang ditimpa seperti itu, kita jadi mudah mengeluh. Makanya orang yang seperti itu, ya termasuk juga kita semuanya, berbanyak menuntut ilmu. Berbanyak menuntut ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah iman dan takdir.
iman kepada Allah, tauhid, akidah, supaya kita beriman kepada Allah dengan takdirnya. Bahwasanya semua sudah Allah tentukan, semua sudah Allah takdirkan. Ya seperti yang kita bahas dalam kitab ini, ya Masya Allah luar biasa pembahasan ini. Perkara-perkara yang menimpa kita itu terkadang hal-hal yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi sekali lagi ya emang keadaan kehidupan ya seperti itu, keadaan berubah-ubah. Bisa jadi mungkin si penanya ini akan ditimpa masalah seperti yang temannya itu yang diceritakan, bisa jadi suatu saat. Obatnya bagaimana? Ya obatnya dengan iman. Ini dari awal dibahas sama penulis di sini nih pembahasan hal-hal seperti itu. Kita butuh modal iman, kita butuh modal ilmu dan seterusnya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang seperti itu ya yang emang butuh untuk dirangkul, diluruskan, jangan dikit-dikit ditinggalkan. Kecuali kalau emang keadaan sudah parah, ya dia sudah melakukan kemaksiatan, dosa besar, dinasihatin tidak mau menerima, apalagi dia mujahir terang-terangan dalam dosa dan maksiatnya, maka kondisi seperti itu kita jauhi nggak apa-apa. Tapi kalau cuma keadaan dia seperti itu, ya mungkin dia masih belum bisa menerima nasihat, cuma mengeluh, ya itu jangan ditinggalkan ya. Ya kita nggak tahu hatinya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi sekarang begitu, bisa jadi besok dia berubah, bisa jadi kita nggak tahu. Kita nggak tahu, bisa jadi kita seperti keadaan dia, kita nggak tahu. Bagaimana kalau kita kondisi mental kita lagi terganggu, terus kita juga jadi seperti itu, kita ke masalah terus teman-teman kita menjauhi kita, berat. Kita nggak mau kondisi seperti itu teman-teman menjauhi kita. Allah Taala alam. Taib hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum, demikian sudah habis pertanyaan. Insyaallah kita masih ada satu pertemuan lagi terakhir untuk menyelesaikan pembahasan ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.